Oke, hello buddy, kembali lagi di channel Best Buddy Shop. Video kali ini saya mau memperkenalkan, ya kita mau unboxing salah satu speaker set Sultan dari Vokal, yaitu Vokal Utopia M. Kali ini kita mau membedah lebih dalam seri-serinya, bahan-bahan yang digunakan, topologinya, sama model-modelnya, teknologi apa aja yang dipakai di speaker ini. Kita bahas satu persatu. Kayaknya lebih enak kita mulai dari Twitternya ya. Ini kalau lebih spesifiknya ini, Twitternya ini tipenya Utopia M dengan seri TBM. Oke, kita buka satu persatu, kita lihat. Oh ya. Ini kita selalu menjual produk bergaransi. Sebenarnya dia ini double dus speaker ini. Yang model dusnya seperti ini. Kemasan box dari Twitternya modelnya seperti ini. Ini dia bentuk Twitternya. Vokal beryllium. Beryllium itu adalah bahan dari konus Twitter ini. Yang teknologi paling terakhir dipakai di Twitter ini adalah konusnya ini berbentuk M-shape. Ini yang membedakan dengan beryllium seri yang lain. Jadi kalau kita lihat dari samping, itu dia ada, kalau kita potong belah tengah-tengah, terus kita lihat dari samping, itu konusnya itu berbentuk M. Apa keunggulan dari konus berbentuk M ini? Yaitu kalau kita dengarnya agak off axis, kalau kita mendengar speaker seperti begini, ini direct ke kita, ini namanya on axis. Kalau on axis, rata-rata Twitter itu akan mengeluarkan performa terbaiknya. Tapi kalau dengan konus yang konvensional, entah itu dome atau invert dome, kalau kita sudah off axis begini, itu frekuensi high-nya itu banyak yang roll off, banyak yang hilang. Jadi informasinya yang sampai ke kita itu tidak 100%. Nah, di Twitter ini, karena dia konusnya M-shape, begitu kita pasangnya semi off axis, kalau kita bilang, informasi yang sampai ke kita ini masih cukup detail, masih cukup banyak, sehingga kita mendapatkan kualitas si Twitter ini tetap sangat baik, walaupun tidak 100% seperti kita on axis. Ini salah satu keunggulan dibanding konus model M ini dibanding dengan konus yang konvensional, yang biasa. Ini modelnya. Satu lagi, Twitter ini, kalau kita lihat, dia itu punya chamber. Chambernya ini bisa kita ganti-ganti. Saya keluarin dulu chambernya supaya lebih jelas. Oke. Nah, ini chamber untuk menutupi belakang ini. Kapan saat kita pakai chamber model ini yang sudah include dari dia? Ini pada saat kalau kita main three-way. Kalau pada saat kita main three-way, kita tidak memerlukan frekuensinya untuk jalan sampai bawah sekali. Cukup kita karena apa? Karena ada si mid range-nya nanti yang bisa mengcover frekuensi lower high-nya ini, supaya performa high-nya semakin baik. Begitu kita main three-way, nanti kita tutup nih. Kita buka dari frame-nya, dari rumah ini, nanti kita tutup, habis itu kita pasang balik, sehingga dia akan berbunyi dengan sedikit lebih tinggi ke atas gitu. Oke, ini kelebihan dari Twitternya. Kalau dilihat dari bentuknya, lihat sekilas, ini akan mirip sama seri di bawahnya, yaitu yang 165 WXP. Tapi kalau kita lihat, perhatikan benar-benar, ini berbeda sekali. Ada chambernya ini, sama konusnya yang berbeda. Sekarang kita bahas mid range-nya. Nah, ini yang mid range-nya. Sama, tetap double dus juga. Selalu ada garansinya. Ini seri spesifiknya itu Vokal 3,5 WM.
Nah, ini related sama ukurannya, dimensinya 3,5 inch konusnya. Oke, bentuknya ini sudah sangat berbeda dengan speaker konvensional. Pertama, ketinggian speaker ini, kalau kita bilang dibanding dengan speaker-speaker yang lain yang konvensional, ini sangat pendek sekali. Ukuran voice coil-nya juga sangat gede. Satu lagi, ini juga sama bentuknya, M-shape. Itulah kenapa dinamakan Utopia M. Kalau kita lihat nih ya, tuh. Dia invert di tengah, nanti sampai ke tepi dia ada penurunan lagi. Jadi kalau kita belah, terus kita lihat dari samping begini, itu konusnya itu berbentuk M. Sama, ini kalau sama halnya seperti tweeter tadi, kalau kita pasangnya sedikit atau semi on axis, informasi yang sampai ke kita ini masih tetap maksimal. Untuk bahan ini campuran dari beberapa bahan. Nanti mungkin kita tampilin. Untuk keunggulan dari speaker ini, dia tidak perlu terlalu dalam, sehingga space yang sempit pun juga masuk. Terus karena voice coilnya sangat besar dan dia memegang konusnya ini sampai ke atas, sehingga saat dia bermain ekstrim, speaker ini saat bermain ekstrim itu tidak terjadi yang namanya flex. Nanti suara yang dihasilkan tuh sangat clear dan minim distorsi. Inilah salah satu keunggulan dari speaker ini. Frame-nya juga cakep banget. Ini diecast nih yang tidak kita temui di speaker-speaker lain. Oke, ini ukuran 3,5 WM, 3,5 inch dengan tipe 3,5 WM. Sangat cocok kita aplikasikan ke mobil karena ini tidak terlalu besar. Tidak sampai 4 inch, tidak terlalu kecil juga, tidak 2 inch. Jadi kalau kita aplikasikan ke mobil, rata-rata mobil ini tidak sulit lah untuk kita pasang. Oke, sekarang kita pindah ke mid bass-nya. Ya, ini mid bass-nya. Sama tuh serinya, Utopia M dengan spesifiknya 8 WM. Nah, ini yang saya unboxing kali ini adalah seri 8 WM yang berukuran 8 inch. Sebenarnya dia ada yang ukuran yang 6 inch-nya. Secara model dan bentuk ini persis seperti mid-range yang 3,5 WM-nya tadi. Sama, M-shape juga. Nah, ini keunggulannya dibanding speaker-speaker mid-bass 8 in yang lain. Tuh, ukurannya sangat rendah, pendek. Jadi kalau masuk ke door trim ini enak nih. Tidak mengganggu kaca dari pintu atau power window. Jadi tinggal pasang aja. Udah bisa langsung, tidak perlu banyak perubahan. Cuman satu, kalau ukuran 8 inch ini tidak semua mobil bisa diaplikasikan. Karena rata-rata mobil bawaan speaker standar itu adalah 6,5 inch. Jadi mobil-mobil tertentu aja yang bisa dipasang ukuran 8 inch ini. Kalau 6,5 inch sudah pasti bisa. Karena pertama magnetnya tidak terlalu dalam. Ini magnetnya gede banget, tapi karena desainnya aja yang membuat dia bisa berbentuk sangat tipis. Kalau kita bilang tuh ya shallow begitu. Jadi ini sangat apa ya kalau kita bilangnya, sangat fleksibel untuk dimasukkan ke pintu mobil. Oke, ini untuk bahan, model, konstruksi persis sama yang 3,5 WM-nya. Pindah ke subwoofer sekarang. Nah, ini dia subwoofernya. Kalau tipe spesifiknya itu sub 10 WM. Artinya ini berukuran 10 inch. Berat. Untuk subwoofernya cuma ada satu tipe. Jadi itu hanya berukuran 10 inch. Wow, cakep banget. Sama, modelnya juga mirip. Jadi antara mid-range, mid-bass, dan subwoofer, ini semua modelnya mirip. Subwoofer ini double voice coil, yang masing-masing voice coilnya itu 4 ohm.
Ini salah satu subwoofer favorit saya nih. Keren banget suaranya. Ya, sama M-shape juga. Jadi ini benar-benar kalau kita bilang antara mid-range, mid-bass dan subwoofer, ini sudah 1 ton ini. 1 ton, 1 modal, 1 gaya. Jadi kalau kita install di mobil untuk menyeting dan menyamakan suaranya itu blendingnya jauh lebih gampang dan hasilnya akan jauh lebih bagus. Saya sampai keringatan angkat subwoofer ini. Cakep. Sama voice coil-nya juga gede banget nih kalau kita lihat dari samping. Jadi kalau voice coil gede begini, karena pegangannya ada di sini, sehingga pada saat dia berbunyi ekstrim seperti ini, kena tenaga gede atau kita setel yang kencang, ini konusnya tidak akan flexing begini. Karena pegangannya, area pegangannya besar gitu. Jadi subwoofer ini saat ada bunyi ekstrim pun tidak akan terjadi distorsi. Sehingga suara bass yang dihasilkan benar-benar clean dan tone-nya itu lengkap, bagus. Deep juga ya, cakep lah ini. Speaker ini sudah apa ya? Kalau di dunia kompetisi ini sudah sangat berprestasi sih. Sudah banyak kejuaraan yang diikutin dan sudah banyak piala yang dikumpulin dari beberapa mobil yang sudah kita install. Tipe ini ya, ini salah satu adalah tipe top of the line-nya dari Vokal. Ada lagi di atasnya sebenarnya, tapi itu limited. Di atasnya tipe ini masih ada Vokal Ultima, tapi itu limited lah. Jadi mungkin beberapa kolektor doang yang memilikinya. Kalau ini tentu masih diproduksi terus dan ini adalah seri terakhir dan yang terbaik dari si Vokal buatan Prancis. Ini masih handmade dari Prancis. Oke, sampai di sini vlog kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.